Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Sekar Wijayanti dari kelas 12 Bahasa SMA Negeri 6 Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebelum lanjut kepada materi yang akan saya sampaikan, apa sih pengertian penyelenggaraan pemerintahan daerah itu? Penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada saat ini, pemerintahan daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang disahkan oleh Presiden Dr. Andes Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 September 2014. Karena penyelenggaraan pemerintahan daerah dilandaskan dengan azas otonomi daerah, mari kita bahas apa itu otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip kesatuan. Pada hakikatnya, otonomi daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya yang diberikan kepada pusat, kepada daerah dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dibantu anggota-anggotanya. Pemerintahan daerah di Indonesia ini terdiri dari pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Pembagian wilayah penyelenggaraan pemerintahan daerah. Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi lagi menjadi kabupaten dan atau kota. Daerah provinsi dan kabupaten atau kota mempunyai pemerintahan daerah. Daerah provinsi dipimpin oleh seorang gubernur, sedangkan kabupaten atau kota dipimpin oleh bupati dan wali kota. Daerah provinsi mempunyai wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat dan wilayah kerja bagi pemerintahan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang ada di daerah tersebut. Pembentukan daerah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Apa saja sih penyelenggaraan pemerintahan daerah? Penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan atau kabupaten atau kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Dalam menyelenggarakan pemerintah daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintah negara yang terdiri atas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan keadilan. Namun, pada penyelenggaraan pemerintahan daerah ada juga pembagian secara horizontal. Pembagian secara horizontal yaitu tingkatan daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ada pula dasar-dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terdapat dua bagian. Yang pertama, prinsip dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya. Yang kedua, desentralisasi. Dari itu kita bahas dulu yang pertama, prinsip dalam pasal 18 Undang-Undang 1945. Hukum tata negara, bahwa hukum tata negara mengatur semua masyarakat hukum atas dan masyarakat hukum bawaan menurut tingkatannya. Bagaimana prinsip ini tercermin dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan yang diatur oleh undang-undang. Yang kedua, desentralisasi.
Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut sistem desentralisasi. Desentralisasi yaitu mempunyai kewenangan pembagian kekuasaan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Otonomi mencakup beberapa aktivitas yaitu pembentukan perundangan sendiri dan melakukan urusan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Namun ada juga asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari asas dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi yaitu penyerahan atau pelimpahan wewenang dari pusat kepada pemerintahan daerah agar meningkatkan efisiensi. Contoh, gubernur sebagai wakil pemerintahan. Yang kedua, ada asas desentralisasi, yaitu kewenangan pembagian kekuasaan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang mencakup dengan otonomi daerah. Dan yang terakhir, asas tugas pembantuan, yaitu sistem dan prosedur penugasan pemerintah kepada daerah dan atau kota kabupaten dari provinsi kepada kabupaten, kota, dan atau desa. Namun, apa saja tugas dari wewenang penyelenggaraan pemerintahan daerah? Tugas dan wewenang penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki tugas pemerintahan daerah bersama Dewan Perwakilan Daerah mengatur atau regeling urusan pemerintahan daerah yang menjadi wewenangannya. Maka dari itu, setiap daerah memiliki wewenang yang berbeda tergantung dengan kepala pemerintahannya yang sudah diterapkan dengan undang-undang. Namun, apakah penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia sudah berhasil? Menurut saya, penyelenggaraan pemerintahan di daerah di Indonesia sudah berhasil karena setiap tahunnya ada kemajuan yang diberikan pemerintahan daerah untuk rakyat. Akan tetapi, kadangkala ada pemerintahan daerah yang sengaja membuat rakyat menderita dengan cara korupsi. Namun bagaimana cara mengatasi agar penyelenggaraan pemerintah daerah tetap berjalan lancar, yaitu dengan cara pemerintahan pusat selalu mengawasi apa yang dilakukan oleh pemerintahan daerah agar tidak salah ke jalan yang tidak benar. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.